Hai, kembali lagi di channel saya MZZ Motovlog. Tahu kan apa yang di sebelah saya? Yaitu adalah sebuah Kijang. Ya, Kijang ini adalah mobil legendaris dari Indonesia untuk dunia. Pertama hadir di Indonesia dengan sebutan Kijang Doyok di tahun 1971. Indonesia menciptakan Kijang di Indonesia bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Setelah itu tahun 1981 ada perubahan dari kotak masih ke kotak juga, tapi sedikit lebih baik, yaitu dengan sebutan Kijang Petak. Setelah berhasil tahun 1986 Indonesia mengembangkan sayap, bukan hanya dijual untuk di pasar Indonesia, tapi di dunia, yaitu pada tahun 1986 dengan Kijang Supernya. Pada saat itu Indonesia berhasil ekspor ke 5 negara. Setelah berhasil ekspor ke 5 negara, Indonesia merubah desain sang legenda pada tahun 97, yaitu dengan ekspor ke lebih dari 10 negara di dunia. Dan inilah Kijang generasi pertama yang sudah mengalami facelift oleh sang pemiliknya. Jadi ini adalah Kijang pertama pada generasi kapsul, tetapi sudah mengalami perubahan pada wajah dan bodinya. Sudah mengalami make up dengan tampilan generasi kedua tahun 2000. Pada Kijang kapsul ini, Toyota Kijang Indonesia sudah menciptakan dua varian engine, yaitu engine bensin dan engine diesel. Selanjutnya naik ke tahun 2000, Kijang menciptakan beberapa tipe. Salah satunya dengan engine 1800 dan engine 2000 pada tipe bensin dan 2500 pada tipe solar. Setelah berhasil menciptakan Kijang-Kijang dari tahun sebelumnya, Toyota Kijang Indonesia merubah dari tipe minibus menjadi MPV, yaitu dengan kehadiran Kijang Innova tahun 2004. Setelah keberhasilan Toyota Kijang Indonesia menciptakan generasi-generasi Kijang selama 40 tahun di Indonesia dan dunia, Kijang menghadirkan kembali dengan wajah yang segar, wajah yang baru, yaitu Innova Reborn. Dan hingga saat ini masih beredar dan masih diproduksi. Ya, inilah Kijang kapsul pertama tahun 97 yang dibekali dengan engine 7K dengan cc 1800. Kijang ini meskipun sudah terlihat jadul, tapi tidak jadul-jadul banget, masih menawan untuk dilihat. Dengan engine yang dikenal dengan tenaga badak yang masih menggunakan karburator, tapi memang sedikit agak boros pada fuel consumption-nya. Kenapa Kijang masih sangat diminati pada saat ini? Karena memang perawatannya sangat mudah dan spare part murah pastinya. Kita lanjut bagian belakang. Pada pelek sudah menganut alloy dengan profil ban 195/70 ring 14, dan pada zamannya cakep. Inilah tampilan belakang sebuah mobil dengan logo kepala bertanduk. Ya, interior yang cukup menawan, sang legend memang. Ya, pada bagian setir ini sudah mengalami perubahan, yaitu sudah menggunakan palang tiganya adik ipar, yaitu Avanza. Material fabrik ada di door trim, speedometer yang cukup lengkap di masanya. Oke, dengan desain yang cukup dinamis pada saat itu, dan kisi-isi AC yang cukup banyak, ada 4 buah dan besar. Kondisinya agak sedikit rusak karena memang unit ini sudah tua, tapi ini tidak mahal kalau diperbaiki.
dan kontrol AC yang sangat sederhana di sini. Monitor sudah sedikit canggih, kita tes. Sudah menggunakan LCD. Wah, gokil. Ya, laci penyimpanan yang cukup untuk memuat barang-barang di sini. Dan di sini ada laci penyimpanan lagi dan asbak rokok, karena memang pada saat itu pengemudi sambil merokok itu nikmat. Transmisi masih menggunakan manual, dan sebenarnya pada varian ini ada transmisi otomatis, tetapi memang sangat mahal harganya. Parking brake masih menganut hidrolik, dan selanjutnya pada tengah ada laci penyimpanan, yaitu konsol box center dan plus armrest. Pada bagian atap mobil ini masih tergolong bersih ya, pada untuk tahun mobil 97, dan di sini sudah ada tambahan tempat penyimpanan tisu dan lampu kabin. Sun visor tapi tidak menggunakan kaca, tapi cukup oke, dan tidak ada hand grip di sini. Belum ada. Yang ada baru di sebelah kiri. Kita lanjut ke bagian belakang. Ya, keistimewaan di mobil ini adalah cukup luas dan cukup nyaman. Jadi pada bagian mobil ini sudah menggunakan headrest pada kanan kirinya, dan ada armrest pada bagian tengah. Tapi kebetulan ini joknya sudah dibungkus, jadi harus dibuka dulu kalau mau kita gunain. Sudah menggunakan armrest. Pada jok bagian belakang sudah menghadap ke depan, karena memang mobil ini sudah mengalami modifikasi, penggantian beberapa part dengan tipe di atasnya di tahun 2000-an. Sebenarnya di mobil sebelumnya jok belakang masih berhadap-hadapan seperti angkot, dan itu jelek sekali. AC sudah menggunakan double blower pada bagian belakang, karena memang mobil ini, saya sampaikan lagi, sudah mengalami perubahan, sudah mengalami modifikasi dari generasi setelahnya, yaitu menggunakan tahun 2000-an. Ya, inilah Toyota Kijang, walaupun dengan fitur seadanya dan fitur yang sangat sederhana, tapi cukup melegenda. Di seumuran tahun ini, walaupun sudah mengalami pengecatan, tetapi kondisinya masih sangat baik sekali. Hanya ada luka-luka kecil, gores-goresan cinta sedikit di bodinya. Kabar baiknya, mobil ini akan dilepas oleh pemiliknya. Bagi teman-teman semua yang menginginkan mobil ini, bisa komen di bawah atau hubungi di Instagram saya, Zulfikar MJ. Saya mohon maaf jika terlalu minim informasi yang saya berikan. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi, dan jika ada tambahan dari teman-teman, mohon komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dan jangan lupa selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dari saya, MJ Motovlog, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke media sosial kalian lainnya. Bye.